2 hari usai pemungutan suara pemilu 2024, calon Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di Museum dan Galeri SBY Ani, Pacitan, Jawa Timur. Prabowo bilang pertemuannya dengan SBY dan pengurus Partai Demokrat merupakan silaturahmi dengan parpol koalisi. Prabowo menambahkan, selain silaturahmi, pertemuan ini juga berdiskusi tentang membangun koalisi pemerintahan yang kuat. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Kita ada suatu nostalgia atau itu aja nostalgia karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan soal jatah menteri untuk Demokrat. Pertemuan murni silaturahmi dua tokoh bangsa. Menteri, Pak, untuk membantu kabinet, Pak, untuk membantu kabinetnya. Kita tidak membicarakan itu. Kita tidak membicarakan itu sama sekali, karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik. Seperti diketahui, Partai Demokrat merupakan salah satu pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. SBY bahkan turun langsung untuk berkampanye bagi pasangan Prabowo-Gibran. Setelah Prabowo Subianto unggul dalam hasil hitung cepat Pilpres, membuka peluang terwujudnya mimpi SBY pada Juni 2023. Saat itu di akun X, SBY mencuit bermimpi naik kereta bersama Joko Widodo, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Mereka menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur sambil berbincang santai dan minum kopi. Mimpi SBY soal presiden dan tokoh yang pernah menjadi presiden berada dalam satu gerbong bisa menjadi kenyataan apabila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersedia bergabung dengan koalisi pemerintah yang akan datang. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengisyaratkan PDIP bersedia menjadi oposisi. Ambil posisi politik yang clear, berada di luar kekuasaan menjadi oposisi atau seperti apa? Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya, memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. KPU memang belum menetapkan hasil pemilu 2024. Namun, apapun keputusan para tokoh politik, publik berharap semuanya demi kepentingan bangsa. Tim Liputan, Kompas TV.